Saat ini saya berada di ruang belajar dari Profesor Alex Tilaar dan kita akan membahas apa sih sebenarnya ruang belajar ini. Satu quotation yang luar biasa nih guys ya. Kita punya satu kata yang hilang dalam dunia pendidikan, yaitu kemandirian. Ini adalah sebuah statement daripada Profesor Alex Tilaar dan kita akan berbincang-bincang dengan seorang putrinya yang mengelola ruang belajar ini sekaligus sebagai CEO daripada Martha Tilaar yang sudah tidak asing bagi Anda semuanya, khususnya kaum wanita. Hai Pak Jimmy, selamat datang di ruang belajar Alex Tilaar. Halo Ulan, apa kabar? Pak Jimmy, apa kabar? Thank you untuk waktunya, thank you for your time semuanya. Terima kasih ini juga ruang sudah berkunjung. Belajarnya very nice, very comfy. Thank you, terima kasih. Sudah main-main ke sini. Thank you. Yeah. Jadi ini disebut ruang belajar Alex Tilaar ya. Yang adalah papa sendiri ya? Ya, almarhum papa saya, memang profesor di bidang pendidikan dan juga berkontribusi lah dalam bekerja di pemerintahan juga, khususnya di sektor pendidikan juga gitu. Jadi Bu Ulan selama day to day yang mengelola ini semuanya lah ya? Iya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan tim tentunya. Iya, of course. Bisa ceritakan dikit nggak gimana ini Bu Ulan? Buku ini saya dengar buku-buku daripada Profesor Alex sendiri ya. Jadi memang sepanjang hidupnya beliau itu rajin menulis buku. Gitu. Jadi kalau bapak saya tuh bilang satu profesor atau satu guru itu meninggal, berarti satu perpustakaan terbakar. Jadi itulah yang memotivasi beliau untuk terus menulis buku. Jadi beliau menulis kurang lebih 40 judul buku selama hidupnya. Jadi beliau tuh berusia 87 tahun. Setahun sebelum meninggal juga masih menulis buku sih. Mungkin tapi lebih ke pengalaman pribadi gitu. Nah ini ada beberapa awards juga dari Indiana University karena beliau lulusan alma mater dari sana. Dan beliau menjadi salah satu honor distinguished alumni karena membantu pembangunan pendidikan nasional di Indonesia gitu. Dan itu terus itu memberikan inspirasi lah untuk Indiana University juga bahwa alumninya juga bisa memberikan dampak positif nyata dalam pembangunan Indonesia, terutama di sumber daya manusianya. Gitu. Kita akan berbincang-bincang guys ya, bersama dengan saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, dan kita ngobrol dengan Ibu Ulan Tilaar yang sebagai CEO daripada Ruang Belajar Alex Tilaar dan sekaligus mungkin bukan CEO kali Pak, tapi lebih ke ketua atau pendiri atau ada founder aja. Founders ya. Oke, luar biasa. Silahkan Pak, kita masuk aja ya. Nah kemudian memang tempat ini ada ruangnya yang memang kita gunakan sebagai coworking space atau untuk event. Untuk belajar kita punya kelas-kelas belajar juga di weekend, gitu. Terus ada juga untuk menghidupi tadi ide Bapak atau pemikiran-pemikiran Bapak dari buku-bukunya, kita ada juga namanya membaca Alex Tilaar. Jadi kita mengajak anak-anak muda sekarang untuk juga bisa mengenal lagi pemikiran-pemikiran Bapak untuk bisa diterapkan ke kehidupan mereka saat ini. Gitu. Nah, Bu Ulan, kalau tadi 10.000 buku yang dipilih, feeling Bu Ulan sendiri udah dibaca oleh Pak Alex semua belum? Feeling saya mungkin kayaknya 70, mostly dia baca. Gitu ya. Dia kan suka speed reading kan atau skimming kan. Jadi ya karena untuk bahan-bahan penulisan buku beliau juga yang 40 judul buku tadi, jadi pasti dia perlu banyak referensi kan. Jadi ibu atau anak-anaknya bingung mau ngapain kamu beli buku terus itu. Kadang-kadang istri saya juga komplain. Sama seperti saya komplain, ngapain kamu beli baju terus. Bener juga Pak. Dan ya ini kita berusaha ya ada sedikit memori lah ya. Dan ini memang meja kerja Bapak. Ini mesin ketiknya karena dia masih sangat konvensional. Jadi menulis buku masih dalam mesin ketik, tapi terakhirnya dia merekam dan ada yang mengetik untuk beliau gitu, untuk bikin transkrip bukunya gitu. Jadi ini sedikit memori lah tentang Bapak saya. Kita lihat koleksinya ke belakang. Siap. Very nice. Bagian sini memang khusus untuk buku pendidikan kita dedikasikan. Tapi
cakupannya banyak sih. Bapak saya tuh cukup membaca banyak genre buku lah. Jadi ada biografi, kemudian ada entrepreneurship, women. Dia juga sebenarnya guru pribadi dari ibu saya. Jadi suka ada kuliah subuh. Jadi bapak yang baca, terus dia rangkumin, terus nanti dia cerita sama ibu. Nah, ibu jadi dapat wawasan. Ya, that's the way they support each other ya. Jadi ya apa ya, dengan wawasan, dengan knowledge atau perkembangan ilmu baru, dia selalu mengupdate istrinya, sehingga ya apa istrinya dengan itu udah updated gitu loh. Ya kan, jadi ada women's, ada entrepreneur, kemudian ada lebih ke sosial, budaya, history gitu. Ada juga sebagai, tadi saya udah cerita sama Pak Jimmy, bapak saya anak pendeta, jadi dia punya buku-buku juga spiritual atau religi gitu kan, tentang berbagai macam agama, karena memang beliau ini sangat mengusung konsep keberagaman, dan pada dasarnya Indonesia tadi adalah beraneka ragam bhinneka tunggal ika, jadi beragam bukan seragam gitu. Amin. Ya. Amazing. Jadi ini koleksi-koleksi bukunya yang tadinya ada di rumah kami, di rumah pribadi, tapi karena saya kepengen meneruskan tadi ya, bapak saya tuh selalu bilang, if you need books, if you need reference gitu, silahkan bisa pakai buku saya atau pinjem buku saya. Jadi saya pikir saya bisa membawa buku-buku ini ke tempat yang bisa di reach out lebih banyak orang gitu. So Bu Wulan ini publik datang sini, duduk sewa seperti co-working space, lalu bisa baca-baca bukunya. Lalu kalau pinjam pulang bisa? Untuk sementara belum Pak. Oke, mostly reading mostly di sini reading di sini atau bisa mengcopy kalau dibutuhkan kayak gitu. Cuman biasanya kita stay di sini dulu. Jadi tadi saya dengar Pak Alex menulis 40 buku ya. Bu Wulan udah baca semuanya? Good questions. Mau dijawabnya Anas atau enggak? Atau beginilah, the favorite book yang pasti nggak semua mungkin salah satu pernah baca. Jadi memang bapak saya ini sangat spesifik ya menulis buku itu tentang pedagogi, pendidikan, sistem, dan dia buat saya tuh jujur aja terlalu jelimet Pak. Tapi terakhirnya waktu beliau pensiun, beliau tuh mendeklar dirinya sebagai seorang turis. Turis artinya turut istri. Jadi kemanapun ibu saya pergi, traveling. Turis, tapi KTP-nya DKI. Iya, benar. Nah, jadi kemanapun. Maksudnya dibawa kekuasaan istri. Iya. Ya, mungkin bisa dibilang begitu juga, tapi ya dia seseorang yang selalu mensyukuri ya. Jadi menurut saya dia mensyukuri aja kalau memang turut istri ya oke gitu. Kayaknya bapak saya tuh bukan laki-laki yang harus jadi ini istri atau apa, dia tuh santai aja gitu dan menikmati. Makanya perjalanan turut istri itu sampai ada 5 buku loh Pak. Jadi perjalanan kemanapun dia traveling. Nah itu mungkin buku yang paling gampang dibaca dan yang tadi mungkin favorit karena itu jadi menceritakan pengalaman hidup. So guys, para turis yang ada di satu ya, bisa chat langsung gitu ya. Dan saya kira kita semakin lama semakin tahun yang udah menikah lebih daripada saya udah menikah 38 tahun gitu ya. Bukan di bawah kuasa istri sih. Bukan ya. Di bawah kasih sayang istri. Ya, amin. Lebih tepatnya guys ya. Chat semuanya para turis-turis, let's watch and continue the journey di ruang belajar Alex Tilaar ini secara luar biasa. Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama Martha Tilaar, sebuah legendaris daripada dunia kecantikan yang ada di Indonesia. Dan perusahaan ini tidak sekedar merawat kecantikan tubuh daripada manusia, tapi perusahaan ini juga terus berkembang sehingga juga melatih otak kita, pikiran kita. Dan kita berbincang-bincang dari sisi lain daripada Martha Tilaar, yaitu ruang belajar daripada suami Ibu Martha Tilaar, yaitu ruang belajar Profesor Alex Tilaar. Kita berada di tempat ini dan saya didampingi dengan seorang pengelola, founder daripada ruang belajar ini. Tidak lain adalah putrinya sendiri, Ibu Wulan Tilaar. Bu Wulan, apa kabar? Baik, Pak Jimmy. Thank you loh ini untuk waktunya yang sudah disediakan. Sama-sama, untuk kesempatannya juga terima kasih. Ruang belajar yang sangat nyaman, sangat indah sekali dan menjadi co-working semuanya ya. Bu Wulan, gimana nih ceritanya dari dunia kosmetik
Bu Wulan masih aktif kan ya sebagai masih. CEO-nya daripada Bukan CEO-nya sih, tapi ya masih di board of directors. So yang running dan semuanya dan sekarang berkembang menjadi sebuah yayasan atau memberikan social impact lah ya di dalam ruang belajar ini. Mungkin bisa ceritakan sedikit Bu Wulan? Ya mungkin perjalanan ini sih adalah my own personal choice. Itu dimulai tahun 2014. Memang mulainya itu karena ibu saya sebenarnya bukan di sini mulainya, bukan di ruang belajar ini. Ini adalah anak saya yang kedua. Tapi ada anak saya yang pertama di tahun 2014 itu saya menggarap rumah Martha Tilaar di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Itu yang cukup viral dan sangat terkenal ya. Nanti kita ngobrol ini. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah jadi dulu itu memang karena ibu saya membeli rumah masa kecilnya itu dari pihak keluarga. Dan dia bilang aja, saya udah beli rumah masa kecil saya mau bikin museum, gitu. Tapi kita tahu sendiri ya bahwa orang Indonesia tidak suka ke museum, mungkin tidak suka baca juga ya. Jadi itu challenge tersendiri. Jadi kenapa mungkin saya mau itu ada ceritanya nih Pak yang sebenarnya agak menarik kalau untuk diceritakan. Jadi sebelumnya saya belum pernah ke rumah itu. Tapi di beberapa ini yang di Gombong, saya belum pernah, tapi ibu saya kan udah beli. Akhirnya pertama kali lah saya menginjakan diri ke rumah itu gitu. Nggak tahu kenapa itu panggilan yang cukup kuat untuk pergi ke sana, tapi ternyata saya pernah dikunjungi oleh Ma Ocho saya almarhum. Itu setelah saya pulang dari Amerika. Jadi saya tuh pulang dari Amerika tuh tahun 2004. Ini sesuai dikunjungin fisik atau secara di dalam mimpi. Dalam mimpi, Jadi beliau itu sudah meninggal. Dia itu pas meninggal tuh usianya 107 tahun. Wow. Jadi dia mengunjungi saya di mimpi. Dia mengunjungi saya seperti menunggu di sebuah jendela rumah. Posenya seperti ini, literally seperti ini. Jadi begitu, dan saya pikir kenapa ya waktu itu ya tahun 2004, kenapa ya dia muncul di mimpi saya dan kayak nunggu gitu. Tapi saya nggak pernah tahu kenapa. Sampai akhirnya di tahun 2014, fast forward, saya ke rumah Gombong itu untuk pertama kali. Dan ternyata di situ saya lihat jendela yang sama di mimpi saya. Dan itu adalah kamar beliau. Wow. So, she was waiting for me to do this. Itu yang saya dapat ya. Gitu. Jadi itu pemahaman saya gitu. Jadi begitu saya pulang dari kunjungan pertama saya bilang I will take this project, gitu. Jadi apapun bentuknya, apakah itu museum atau apapun saya belum tahu, tapi saya akan take this project atau this calling gitu. Wow. Jadi saya rasa nggak ada sesuatu yang kebetulan dan memang saya bilang sih akhirnya sama leluhur saya, karena itu rumah leluhur, saya bilang ya if you choose me to do this, please help me gitu. Dengan apapun yang akan diberikan kepada saya. So makanya saya ketemu Mas Arto, ya kan, teman saya juga yang membantu untuk mengkonsepkan rumah Martha Tilaar ini, karena kalau museum ya tadi konsepnya tidak menarik untuk masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana rumah ini bisa menjadi sebuah ruang yang berkontribusi atau bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah itu gimana konsepnya? Yaitu kita membuat sebagai rumah budaya dan juga community center atau tempat orang masyarakat itu berkumpul untuk belajar, untuk bernetwork, untuk berkenalan mungkin, karena ternyata memang di Gombong itu diperlukan sebuah ruang atau titik temu untuk masyarakat untuk ya ngobrol aja. Biasanya ide-ide comes up from obrolan yang sangat sederhana. Kamu bisa apa, saya bisa apa, yuk kita kolaborasi dan menjadi sesuatu. Ya makanya ada salah satu yang menarik, dulu tuh kita tidak menemukan komunitas yang tertata ya di Gombong. Tapi ternyata setelah dibukanya rumah itu, mereka kan saling kumpul. Saya misalnya penari, Bapak misalnya tim punya film dokumenter. Yuk kita kolaborasi, kamu nari, kita bikin sendera tari, saya yang dokumenter kamu punya gitu. Itu kolaborasi alami organik itu terjadi dan komunitas-komunitas itu mulai terbentuk gitu. Jadi ada komunitas tari, ada komunitas puisi, sastra, kemudian film dokumenter, kemudian ada komunitas kopi,
ada UMKM yang akhirnya juga kita terjun untuk mementori lah, ya dibantu sama Mas Arto lah. Jadi rumah Marta Tila di Gombong itu kurang lebih 9 tahun ya? Iya, sekarang 9 tahun baru 9 tahun. Ya. Jadi semuanya itu untuk impacting the society lah ya, masyarakat sekitarnya ya. Saya dengar bagaimana tuh pengaruh setelah adanya rumah Marta Tilaar sebelum dan sesudah, mungkin nggak bisa ditakar secara akurat lah ya, tapi feeling, impresi maupun kegiatan daripada masyarakat ini sampai menjadi satu destinasi tourism kalau nggak salah ya. Betul. Ya dalam waktu 3 tahun ya, itu menjadi salah satu destinasi wisata untuk pulang mudik ya dari Kemenpar gitu. Jadi menarik juga sih, karena ya impact-nya sih mulai dari awalnya kita membuka rumah, sebenarnya itu sih, membuka rumah untuk masyarakat untuk berkumpul. Nah tadi dengan pembicaraan sederhana itu akhirnya terjadi kayak bola salju aja Pak gitu, ini semua serba organik sih, nggak ada yang terlalu di planning gitu ya, karena kita benar-benar mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat sih sebenarnya. Dan disitulah kita baru kita mengenali kebutuhannya, dan di situ kita bisa menawarkan apa yang kita punya atau yang kita bisa, yaitu sebagai inisiator kita menginisiasikan bisa juga, atau kita menjadi fasilitator gitu. Mungkin contohnya ya, salah satunya adalah ini, jalur jelajah pusaka Gombong. Ini dibukukan, tapi sebenarnya kita itu mengajak masyarakat di Gombong, mulai anak-anak sekolah, terus orang-orang yang tinggal di sekitar situ, untuk kenali apa sih hal-hal atau tempat-tempat yang punya nilai sejarah buat mereka. Mungkin tempat-tempat itu udah sering dia lewatin aja gitu setiap hari gitu kan. Jadi misalnya ada gereja gitu, atau rumah saudagar gitu, atau ada benteng, di sana ada benteng Van der Weyck, itu benteng logistik Belanda dulu. Itu buat mereka biasa aja karena sehari-hari ya mereka melewati itu. Tapi setelah kita mengajak mereka untuk yuk kita kenali lagi nih lingkungan kita yang menurut kamu itu bersejarah dan mempunyai nilai bisa dikunjungi gitu ya, itu yang mana? Jadi mereka buat peta sendiri. I see. Jadi from them to them gitu loh. Jadi kita nanti akhirnya kita meng-create jalur yang ada jalur barat, ada jalur timur gitu. Nah dari situ kita membuat paket-paket wisata. Jadi kita memfasilitasi. So dari rumah Marta Tilaar sendiri? Betul, dari rumah kita. Terus kita nanti ternyata di depan rumah saya tuh ada rumah kematian Cina. Yang ternyata dulu adalah sekolah ibu saya waktu masih kecil. Gitu. Tapi apa sih rumah kematian Cina gitu ya, kita bingung juga. Ternyata sekarang kalau kayak sekarang tuh rumah duka. Tapi bukan rumah duka untuk pesemayaman jenazah, bukan. Tapi dia menolong gitu. Jadi misalnya kalau ada masyarakat keturunan Chinese yang meninggal, dia akan misalnya menyediakan peti matinya, terus upacaranya kan zaman dulu tuh beda ya. Kalau saya juga di situ ada, sampai saya sendiri juga belajar. Kalau peti untuk orang Chinese dulu tuh bentuknya yang satu kayu jati yang bentuknya kayak bunga cengkeh. Terus satu kayu jati berat banget, dan itu hanya bisa dilihat sekarang di situ. Misalnya contohnya seperti itu. Ada juga pabrik rokok linting yang pegawainya semuanya ibu-ibu umurnya 70 tahun ke atas. Karena mereka tidak pernah mengenal yang namanya pensiun. Gitu. Jadi mereka mulai melinting rokok dari jam 6 dan dia pulang jam 12 siang. Nah, tempat-tempat ini tadinya sudah mau mati karena tidak ada interest dari orang lain, dan orang mungkin tidak tahu lagi gitu. Tapi dengan adanya pengembangan jalur jelajah ini, mereka menjadi salah satu destinasi wisata juga. Gitu. Nah, kita dari situ kita memfasilitasi misalnya hubungan dengan travel agent untuk destinasi yang anti mainstream lah, bukan misalnya Jawa Tengah tuh pasti kan Jogja, Solo, Semarang gitu kan. Sekarang kan udah mulai ke daerah-daerah yang lebih tidak dikenal orang kayak gitu. Bu Wulan, ini ceritanya kan panjang sekali nih dari walaupun Gombong ya. Orang mungkin teman-teman satu Indonesia mungkin nggak tahu Gombong itu mana, Jawa Tengah, Sentral Java guys itu ya. Dan bisa memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu ekonomiknya bisa empowerment dan bisa next to the level. Tapi by the way, your background sendiri apa sih, Bu Wulan? Backgroundnya apa sih? You look like historian, tourism gitu ya. Palu Gada Pak. Palu Gada ya.
Background saya very creative entrepreneur gitu ya. Saya backgroundnya sebenarnya graphic design dan advertising. Really? Yeah, Wow. that's my background. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa memang saya tuh orangnya agak, ya walaupun terus akhirnya terjun di bisnis keluarga gitu. Tapi buat saya PNL atau how much money you make itu it doesn't really interest me anymore. I want to go beyond that gitu. How my life make impact to others dan di mana saya bisa melihat secara langsung. Amazing. Itu kayaknya membuat saya tuh seneng gitu loh, lihat orang tuh datang ke rumah gitu ya. Mereka mengakui pertama takut masuk ke rumah karena rumahnya kan bagus gitu kan. Boleh nggak ya saya masuk gitu? Oh boleh gitu. Dan begitu mereka keluar dengan, oh saya tuh dapat ilmu banyak dari sini, saya bisa kenalan dengan banyak orang di sini. Hal itu yang membuat saya tuh termotivasi dan happy banget gitu. So happiness, having money is good, but happiness cannot, money cannot buy happiness, that's for sure. Bu Walan, ini private nih ya, private question ya. Gitu. Jadi tadi kan ditemuin tuh oleh Ocho ya. Yeah. Jadi setelah ketemu ngelihat Gombong di jendelanya persis yang dilihat dalam mimpi. So when you look back ini setelah 9 tahun ini ya, what is the message yang you ingin berikan sebagai generasi ketiga ya mungkin? Kedua ya, yang akan diberikan kepada Indonesia. Message yang terbesar adalah do little things with love, with great love. Wow. Okay. Everybody itu punya misi sendiri dalam kehidupannya yang dia harus temukan sendiri. Tapi kalau saya rasa jangan pernah merasa saya ini hanya anak seorang petani, saya ini hanya tukang parkir misalnya, atau hanya pembantu rumah tangga. Tapi if you do things with small things with great love, itu pasti impactnya akan lebih bermakna dan lebih panjang gitu. Panjang tuh dalam artinya bisa menyentuh banyak orang gitu. Jadi buat saya dari pengalaman yang sederhana, ya oke, saya mendapatkan rumah ya, rumahnya tuh bagus Pak, bukan rumah jelek gitu ya. Tapi kalau rumah bagus pun tidak dipelihara itu akan menjadi jelek. Nah, bagaimana kita mengelola rumah yang bagus ini supaya bisa memberikan dampak bukan hanya untuk keluarga kita, tapi bisa buat banyak orang. Gitu. Dan ternyata dengan dengan intensi yang baik dan hal-hal yang kita lakukan sederhana kok, bukan hal yang rocket science gitu. Ya kita dengerin apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, ya kita coba untuk memfasilitasi itu. Wow, so guys, ini simple message ya, doesn't matter who you are, nggak peduli Anda siapapun juga, anak petani, anak dokter, anak guru, if you have a heart, lakukan perkara kecil, impact-nya itu besar. Saya ingin ajak untuk Anda jalan-jalan ke Gombong langsung, rumah Martha Tilaar. Terima kasih sudah nonton. Ini jangan lupa untuk komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi dalam program-program yang akan datang. Satu cerita untuk Indonesia.